Ustadz, bolehkah istri meminta syarat jika suami ingin poligami, misalkan meminta seluruh aset kekayaannya dibalik nama semuanya atas nama anak-anaknya? Apakah boleh seperti itu? Ini pertanyaannya, Bu, ini suaminya mau poligami, semua asetnya habis, terus poligaminya gimana? Ya, Bu ya. Jadi kalau mau poligami, seluruh aset dibalik nama atas nama anaknya, lu berarti dia nggak punya apa-apa udah. Siapa yang mau poligami sama dia? Iya, pertanyaan sederhana. Ya, ya. Terus siapa yang mau poligami sama dia dalam keadaan fakir seperti begini? Nggak bisa. Oh ya, ini jangan juga lah persyaratan yang kemudian membuat dia sampai nggak poligami seperti ini juga nggak boleh, Bu. Ya itu urusan dia. Artinya begini, Bu. Dari sudut pandang syar'i, tidak boleh seorang istri memberikan persyaratan-persyaratan yang itu dibolehkan oleh syariat, tapi dia larang, jadi nggak boleh. Ya, begitu, Bu. Kan syariat bolehin, tapi Anda bikin syarat, jadi nggak boleh. Ini berarti kan Anda merubah satu hukum yang boleh dengan syarat menjadi tidak boleh. Ini yang nggak boleh, yang saya maksud tidak boleh ini, kita nggak boleh menetapkan satu hukum yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Gini loh, Bu ya, kalau si suami itu menerimanya, silakan aja itu suami itu. Tapi kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu yang nggak bolehnya itunya loh, Bu. Ya, ya kan tidak mengharamkan, tapi mengajukan syarat berarti boleh. Nah, berarti yang tadi juga boleh dong, Ustaz. Kan tidak mengharamkan. Dengan syarat ibu, jadi otomatis tidak boleh buat dia. Ya, itu syarat, maksudnya kalau misalkan dia nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Saya jadi teringat ada seorang yang, jadi gini loh, Bu. Saya akan katakan bahwa kendati pun dalam hal ini akan banyak diskusi dan perdebatan persyaratan boleh atau tidaknya. Saya akan mengatakan bahwa kenapa persyaratan ini harus diajukan? Sedangkan kaum laki-laki memang sudah fitrahnya membelah cintanya. Gitu ya, Bu. Saya bicara fitrahnya kaum laki-laki. Dia mau laksanakan atau tidak, dia mau tunaikan atau tidak, dia mampu mengerjakan atau tidak, itu kembali pada dirinya, Bu. Jelas ya, Bu ya? Jadi begini, Bu, jangan ibu kira bahwa kaum laki-laki yang kemudian memilih untuk tidak berpoligami itu tidak ada keinginan untuk membelah, ada. Secara fitrah ada. Cuman dia, udahlah, daripada ribet, udahlah, daripada repot, udahlah. Gitu loh, Bu. Jadi yang artinya asli fitrahnya begitu. Ibu syaratkan seperti itu juga, itu tetap fitrahnya akan begitu, membelah begitu. Cuman ya karena udah syarat. Tapi akhirnya perhatikan dampak-dampaknya, Bu. Ya afwan dia, jangan, saya bukan membenarkan loh, Bu. Ibu perhatikan nih, istri yang terlampau begitu dengan syarat seperti itu. Suaminya genit di luar, Bu. Hatta dia nggak poligami tapi genit di luar. Mau bukti, ayo. Saya ngisi di perusahaan-perusahaan juga soalnya. Genit di luar sama karyawati-karyawatinya, Bu. Dia memang gak poligami. Tapi udah disyaratin begitu kan dia, aduh kagak ada peluang. Tapi akhirnya tetap aja genit-genit di luar, tetap aja. Gitu. Jadi ibu mau punya suami model kayak begitu gitu. Oke, di rumah seolah-olah memenuhi perjanjian. Di luar pun dia penuhi perjanjian dengan tidak poligami. Tapi genitnya tetap godain, bicara gitu. Itu urusan dia sama dosa yang di atas, yang penting jangan poligami. Loh, enggak, jadi begini ya, Bu. Jadi begini, kita hidup itu enggak bisa namanya, Bu, namanya orang itu akan merespon lingkungannya. Coba, kalau dia tidak merasa bahwa dia ada keterikatan dalam artian tadi syarat begitu, dia merasa itu, oke lah dia itu. Tapi dia pun akan terespon dengan lingkungannya. Ibu tahu nggak? Mau dia iya sekalipun yakin secara fitrahnya dia nggak nyaman dengan syarat itu. Hak itu.
Walaupun dia bilang oke lah dia, tapi tetap aja secara fitrahnya dia nggak nyaman dengan syarat itu. Maka akhirnya kemudian muncul tadi ada stimulus di luar, dia pun akan merespon itu, tapi tetap ya oke lah nggak boleh. Itu mau urusan dia. Tapi Anda telah membuat satu keadaan di mana dia akan terespon untuk menjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa kemudian kita hanya yang penting saya aman, terserah dia mau kayak gitu. Kehidupan rumah tangga macam mana ya kayak begini? Kehidupan rumah tangga yang kayak mana ya begini? Bu, dia pun Bu, kalau umpamanya ibu nggak kasih syarat itu pun belum tentu juga poligami. Ibu nggak kasih syarat itu pun belum tentu juga dia poligami. Gitu loh. Iya kan? Karena memang orang laki-laki orang Indonesia tidak begitu terdidik untuk itu. Saya kasih tahu rahasianya. Kenapa angkanya sedikit Bu di Indonesia? Kenapa angkanya sedikit? Kendati pun secara fitrah begitu, dia tidak terdidik untuk itu. Karena dia tidak pernah melihat praktek langsung dalam kehidupan nyatanya. Beda dengan sebagian masyarakat muslim di Saudi, dan dia terdidik dengan kenyataan ayahnya poligami dan fine-fine aja. Di kita kan enggak, dikesankan jelek, dikesankan buruk. Itu yang kemudian tertanam di benak anak perempuan dan anak laki-laki juga. Maka saya dibilang, dia itu tercetak dengan lingkungannya. Nah, itu justru itu, karena itu kita kasih syarat itu, Ustaz. Tercetak dengan lingkungannya. Gitu loh. Iya. Lingkungannya begini, lingkungan begitu. Bisa memang dia keluar dari kebiasaannya, tapi tidak automatically begitu. Ya, begitu ya Bu ya. Jadi, saya dalam hal ini, kalau bicara tentang hukum, silakan aja lah, nggak apa-apa. Memang ada syarat para ulama membolehkan. Betul. Itu kan bicara status hukum, belum bicara dampak-dampak psikologis, kejiwaan, dan belum. Baru bicara status hukum zahir, Bu. Yang lagi kita bicarakan nih status hukum zahir, oke silahkan aja, nggak masalah. Tetapi pembahasan selanjutnya bagaimana dengan kondisinya ini? Kejiwaan, batin orang. Orang menikah itu ingin kenyamanannya. Nah gitu Bu.